Langit Jakarta petang itu memerah seperti bara yang menyimpan kegelisahan. Di balik jendela kaca sebuah ruangan sederhana namun hangat, Ustaz Adi Hidayat berdiri diam, memandangi hamparan kota yang tak pernah benar-benar tidur. Sorot matanya bukan pada gedung-gedung pencakar langit, melainkan pada sesuatu yang tak kasat mata, masa depan yang perlahan-lahan kabur diselimuti kabut ketidakpastian. Dari atas meja kecil, sebuah berita cetak terselip di antara kitab-kitab tafsir dan laporan-laporan kegiatan dakwah. Judulnya menyentak, harga beras melonjak, petani menjerit, lahan subur menyusut. Ustaz Adi menghela napas dalam, seolah udara sore itu tak cukup memberi ruang bagi dadanya yang sesak oleh beban umat. Ia tak hanya melihat krisis ekonomi atau isu pangan, tetapi kehilangan ruh dari bangsa yang dahulu hidup bersandar pada tanah dan tetesan keringat petani. Ia duduk, membuka mushaf yang telah usang di tepiannya, dan membaca pelan ayat-ayat tentang bumi yang ditumbuhkan, air yang diturunkan, serta manusia yang ditugaskan sebagai khalifah untuk merawatnya. Kalimat demi kalimat seperti gema dari langit yang menggugah. Ini bukan sekadar masalah lahan tidur atau panen gagal, gumamnya. Ini tentang amanah yang mulai diabaikan. Tiba-tiba ingatannya terbang ke masa kecil, saat berjalan tanpa alas kaki di pematang sawah bersama ayahnya di Serang. Saat itu, setiap cangkul yang menembus tanah seperti melahirkan harapan. Kini, di negeri yang sama, harapan itu tergantikan oleh beton, angkuhnya pembangunan yang mengabaikan akar. Pikiran-pikiran itu tak bisa diredam. Seakan ada suara batin yang terus menuntut, lakukan sesuatu. Maka malam itu, Ustaz Adi memutuskan diam tak lagi cukup. Ia menghubungi sahabat-sahabatnya, dari petani hingga pejabat, dari dai hingga akademisi. Ia memulai dengan satu kalimat pendek, namun berat, mari kita mulai dari akar. Gerakan Indonesia menanam tak lahir dari ruang rapat mewah atau strategi politik. Ia lahir dari kesadaran spiritual yang membuncah. Dari rasa cinta seorang anak bangsa yang melihat negerinya berjalan di tepi jurang dan tak ingin tinggal diam. Malam itu, angin membawa bisikan yang berbeda. Bukan sekadar desir dedaunan atau riuh kendaraan di kejauhan. Tapi suara yang lebih dalam, seruan dari hati, yang menyulut langkah awal perubahan. Pagi belum sepenuhnya datang saat Ustaz Adi duduk termenung di beranda rumahnya. Kabut tipis menyelimuti halaman, seakan menyimpan bisikan semesta yang belum terucap. Di tangannya, secangkir teh mulai mendingin, namun pikirannya justru memanas, berkecamuk oleh satu pertanyaan, dengan siapa langkah ini harus dimulai. Ia tahu, semangat saja tak cukup. Ia juga tahu, menanam bukan sekadar menancapkan bibit ke tanah, melainkan menyemai kesadaran kolektif bahwa bumi adalah tanggung jawab bersama. Maka, ia mulai menelusuri nama-nama dalam benaknya, orang-orang yang tak hanya punya keahlian, tapi memiliki kecintaan tulus terhadap negeri ini. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian pertemuan yang penuh makna. Di ruang kecil sebuah pesantren, ia duduk bersama para santri dan kiai, menjelaskan pentingnya kembali ke tanah, ke akar. Mereka bukan hanya mendengar, tapi meresapi. Tanah yang tak disentuh zikir dan kerja, akan tumbuh asing bagi kita, ucapnya saat itu, dan para santri mencatat kata-katanya seperti firman. Di lain waktu, ia menyambangi para petani di lereng Merapi, menyusuri jalan-jalan licin berlumpur, menembus hujan dan kabut. Ia duduk di saung bambu sederhana, mendengarkan keluhan tentang pupuk mahal, panen yang tak dihargai, dan anak-anak muda yang meninggalkan cangkul demi layar ponsel. Namun di balik kelelahan mata mereka, masih ada bara semangat yang bisa disulut kembali. Tak hanya dari kalangan bawah, Ustaz Adi juga menjalin percakapan dengan profesor dari universitas negeri ternama. Ia menyatukan ilmu dengan keimanan, strategi dengan keikhlasan. Ia meminta satu hal dari mereka, arahkan ilmu kalian bukan hanya untuk jurnal, tapi untuk ladang-ladang yang menanti. Setiap pertemuan adalah potongan mozaik yang perlahan membentuk wajah gerakan ini. Ia tak memilih berdasarkan jabatan atau popularitas, tetapi pada siapa yang masih memiliki getar di dada saat melihat tanah gersang dan ingin menyuburkannya. Gerakan Indonesia menanam mulai berdenyut. Bukan dari atas, tapi dari bawah, dari akar. Ia menjelma menjadi percakapan antar kampung, diskusi di serambi masjid, dan rapat kecil yang penuh peluh dan harapan. Setiap orang membawa sebutir niat, dan jika dikumpulkan, niat-niat itu akan menjelma menjadi gunung yang menggerakkan bangsa. Dalam diam, Ustaz Adi kembali membuka mushaf.
Kali ini ia membaca ayat tentang kaum Saba yang diberi 2 kebun subur sebagai nikmat, tapi hancur karena mereka lupa bersyukur. Ia menutup kitab itu perlahan dan berbisik pada dirinya sendiri, kita tak boleh mengulangi sejarah itu. Gerakan ini belum diluncurkan, tapi sudah hidup dalam dada banyak orang. Seperti benih yang menunggu musimnya, ia mulai tumbuh dalam sunyi. Suatu sore yang tak biasa, langit di atas Jakarta berwarna kelabu, seolah turut menahan napas menanti sesuatu yang besar. Di balik gerbang Istana Negara yang dijaga ketat, sebuah pertemuan yang jarang terjadi akan segera dimulai, pertemuan antara seorang ulama yang membawa niat murni dan seorang pemimpin tertinggi yang memanggul beban bangsa di pundaknya. Ustaz Adi Hidayat melangkah perlahan menyusuri lorong-lorong megah istana. Tak ada yang dibawanya selain semangat dan naskah konsep Gerakan Indonesia Menanam yang telah ditulisnya dengan tinta dan doa. Setiap langkah seolah membawa beratnya harapan jutaan rakyat yang diam-diam telah lelah melihat pangan ditukar dengan impor, dan petani dipaksa tunduk pada sistem yang tak memihak. Pintu ruangan utama terbuka. Di dalam, Presiden Prabowo Subianto berdiri menyambutnya dengan sorot mata yang tajam, namun penuh rasa hormat. Keduanya berjabat tangan, dua dunia bertemu, iman dan kekuasaan, keyakinan dan strategi. Tak ada basa-basi panjang, Ustaz Adi membuka pembicaraan dengan ketegasan yang bersumber dari keikhlasan. Negeri ini punya tanah yang luas, tapi kehilangan tangan-tangan yang mau merawatnya. Kita tidak sedang kekurangan lahan, Pak Presiden, kita kekurangan kesadaran. Presiden Prabowo menyimak tanpa menyela, sesekali mengangguk pelan. Di meja di depannya, lembar demi lembar konsep Gerina terbuka, sistem pertanian berbasis komunitas masjid, pemanfaatan lahan tidur di desa-desa, pelibatan pesantren sebagai pusat edukasi agraria, serta jejaring santri dan petani sebagai motor pergerakan. Semuanya dirancang dengan presisi, namun dilandasi semangat ukhuwah dan cinta tanah air. Ini bukan hanya tentang pangan, Pak Ustaz, ucap Presiden pelan, namun penuh makna. Ini tentang martabat bangsa. Sejenak ruangan hening. Ustaz Adi menatap lurus ke arah pemimpin itu, lalu berkata, saya tak datang membawa proposal, Pak. Saya membawa janji bahwa rakyat siap bergerak, jika negara berdiri bersama mereka. Presiden bangkit dari kursinya, lalu berjalan ke jendela besar yang menghadap Monumen Nasional. Dulu, orang menanam sebagai bentuk syukur. Sekarang, mereka butuh alasan untuk percaya kembali. Ia berbalik, menatap Ustaz Adi dalam-dalam. Mari kita mulai dari Banyuasin. Ustaz Adi terkejut, namun segera mengerti. Banyuasin, tanah yang subur namun sering terlupakan. Tempat di mana air dan lumpur bersatu, menanti uluran tangan untuk menjadi ladang kehidupan. Presiden ingin gerakan ini diluncurkan di sana, di tanah rakyat, bukan di atas podium kota. Hari itu, bukan sekadar restu yang diberikan istana, melainkan persekutuan dua tekad yang berbeda asal, namun satu arah, menanam kembali harapan bangsa, dengan tangan sendiri, di tanah sendiri. Dan saat Ustaz Adi meninggalkan istana, langit yang semula kelabu perlahan berubah terang. Seakan alam pun mengerti, sesuatu sedang tumbuh, dan kali ini, bukan janji kosong yang ditebar, tapi niat suci yang siap dipanen. Fajar belum sepenuhnya menyibak malam ketika suara azan pertama menggema dari sebuah masjid tua di pedalaman Banyuasin. Kabut masih menggantung rendah di atas hamparan sawah yang basah, sementara embun mengendap di pucuk-pucuk ilalang, seolah menunggu waktu untuk jatuh dan menjadi bagian dari tanah. Disinilah semuanya akan dimulai. Ustaz Adi Hidayat menjejakkan kaki di tanah ini untuk pertama kalinya sejak restu dari istana turun. Tak ada sambutan megah, tak ada panggung gilang gemilang, hanya puluhan pasang mata warga desa yang menyambut dengan peluh, rasa penasaran, dan harapan yang disembunyikan di balik sorot mata yang dalam. Beberapa bahkan tak tahu siapa dia, hanya mendengar bahwa akan ada gerakan besar yang dimulai dari desa mereka. Ia berjalan perlahan menyusuri pematang sawah yang telah lama tak disentuh bajak. Di sisi kirinya, seorang ibu membawa keranjang kosong, berharap hari ini akan ada benih yang ditanam, meski belum tahu apa yang akan tumbuh. Di sisi kanan, anak-anak bermain lumpur dengan kaki telanjang, belum sadar bahwa mereka adalah saksi dari awal sejarah. Kenapa Banyuasin? Tanya seorang pemuda desa yang mendekatinya dengan polos. Ustaz Adi tersenyum, lalu menjawab pelan, karena disinilah bumi masih bicara, dan manusia belum sepenuhnya lupa cara mendengarnya.
Presiden dijadwalkan hadir dalam beberapa hari lagi. Namun Ustaz Adi memilih datang lebih awal, bukan untuk persiapan seremoni, tapi untuk menyatu. Ia menginap di rumah panggung sederhana milik Pak Rashid, seorang petani tua yang tanahnya telah lama menganggur karena tak sanggup beli bibit. Di malam pertama, mereka duduk di atas tikar pandan, memandangi lampu minyak yang redup, membicarakan masa depan dengan bahasa yang sederhana. Kalau tanahnya subur, kenapa kita lapar? Hari-hari menjelang peluncuran digunakan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong yang nyaris padam. Ia mengajak pemuda menyiapkan lahan, menggerakkan ibu-ibu menanam bibit sayur di halaman rumah, bahkan mendirikan tenda kecil sebagai pusat informasi Gerina. Tak ada yang diperintah, tak ada yang digaji, semuanya digerakkan oleh semangat yang perlahan menyala. Namun tak semuanya berjalan mulus. Beberapa orang dari luar datang membawa sinis. Mereka menyebut gerakan ini mimpi idealis yang tak berpijak. Apa bisa ulama ubah sawah? Sindir seorang pejabat lokal yang diam-diam merasa tersingi. Tapi Ustaz Adi hanya menjawab dengan tenang, kalau doa saja bisa belah laut, maka kerja ikhlas bisa suburkan tanah. Hari terakhir sebelum acara, hujan turun deras. Jalan-jalan becek, tenda nyaris roboh, dan panitia desa panik. Tapi Ustaz Adi hanya duduk tenang di bawah pohon beringin tua, membaca surah Ibrahim tentang tanah baik yang menumbuhkan dengan izin Tuhan. Ia tahu, badai hanyalah cara alam menguji benih sebelum tumbuh. Dan ketika matahari kembali bersinar keesokan harinya, tanah Banyuasin basah, lembut, dan siap menerima satu hal yang telah lama ia rindukan, harapan yang ditanam, bukan sekadar janji yang dilemparkan dari jauh. Disinilah semuanya dimulai, bukan dari pusat kekuasaan, tapi dari pinggiran yang terlupa. Tanah awal itu akhirnya bernapas kembali. Pagi itu, langit Banyuasin tak hanya cerah, ia seperti membuka diri, memberi restu. Matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, menghamparkan cahaya keemasan yang menyentuh pucuk-pucuk daun kelapa, sawah yang basah, dan wajah-wajah yang penuh harap. Hari itu, sejarah akan diukir di ladang yang selama ini terdiam dalam pasrah. Warga desa berdatangan sejak subuh, sebagian besar tak membawa apa-apa selain tangan dan tekad. Mereka datang sebagai saksi, bukan karena undangan, tapi karena getaran dalam dada yang membuat mereka percaya, sesuatu akan berubah. Anak-anak kecil duduk berbaris di bawah tenda darurat, para ibu membawa rantang berisi makanan dari dapur masing-masing, dan para petani membersihkan lumpur dari bajunya dengan tangan yang kasar namun bersih dari pamrih. Lalu, suara sirine dari kejauhan menggema, konvoi kendaraan kepresidenan mendekat. Presiden Prabowo Subianto turun dari mobil dengan langkah mantap, tak mengenakan jas resmi, hanya kemeja putih dan celana lapangan. Ia berjalan di samping Ustaz Adi Hidayat, menyusuri lorong sempit yang disusun dari bilah bambu dan bunga-bunga kampung. Tak ada karpet merah, yang ada hanya tanah basah dan dedaunan gugur, namun justru disitulah wibawa terasa nyata. Dalam pidatonya, Presiden tak banyak berteori. Ia hanya bicara tentang perut yang tak bisa menunggu, dan harga diri bangsa yang tak boleh bergantung pada lumbung asing. Lalu Ustaz Adi melangkah ke depan, berdiri di hadapan masyarakat dan dunia yang menyaksikan lewat layar. Menanam adalah ibadah. Tanah ini bukan hanya tempat hidup, tapi saksi perjuangan kita. Suaranya mengalir, tak tinggi, namun mengguncang. Setiap benih yang kita tanam hari ini, adalah jawaban bagi anak-anak kita esok. Kita tidak menanam padi saja, kita menanam harapan, harga diri, dan masa depan. Ia kemudian mengambil satu bibit pohon trembesi, lambang dari keteduhan, kekuatan, dan waktu. Ia menancapkan akar itu ke tanah dengan kedua tangannya. Presiden mengikuti, lalu warga pun bergerak. Dalam hitungan menit, ratusan lubang kecil terbuka di ladang-ladang yang selama ini diam. Bibit-bibit sayur, pohon buah, dan padi mulai ditanam. Tak ada teriakan, tak ada sorak, yang ada hanya kesunyian hikmat. Tanah yang selama ini gersang, seakan mendengar kembali suara manusia yang menyentuhnya dengan cinta. Namun di sela kebahagiaan, mata Ustaz Adi sempat menatap jauh ke batas hutan. Ia tahu, ini baru awal. Menanam jauh lebih mudah daripada merawat. Akan ada ujian, ada penolakan, ada kepentingan yang merasa terusik. Tapi ia tak gentar, karena hari itu, ia menyaksikan sesuatu yang tak ternilai, rakyat kembali bersentuhan dengan tanah, bukan sebagai buruh, tapi sebagai pemilik sah negeri ini.
Saat matahari condong ke barat, bayangan para penanam menjuntai panjang di tanah. Seolah mengikat janji pada bumi, bahwa mereka akan kembali, menyiram, menjaga, dan menuai bukan hanya hasil, tapi martabat. Gerakan Indonesia menanam tak lagi sekadar gagasan. Ia telah tumbuh menjadi gerak. Bukan oleh satu tangan, tapi oleh banyak jiwa yang sadar, bangsa yang besar tak hanya dibangun dengan suara, tapi dengan cangkul dan doa. Hujan turun malam itu di Banyuasin. Lembut, hampir seperti doa yang diturunkan dari langit. Di setiap atap rumah kayu, suara tetesannya mengalun seperti kidung syukur, seolah semesta merestui apa yang telah dimulai siang tadi. Namun bukan hujan yang membuat malam terasa penuh kehangatan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah gerakan telah berpindah dari pidato dan tenda ke hati orang-orang. Kabar penanaman perdana menyebar cepat. Dalam waktu kurang dari 2 hari, pesan itu menembus batas desa, menyeberangi sungai, menembus jaringan media sosial, hingga masuk ke obrolan warung kopi dan ceramah masjid. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah seberapa luas berita itu menjalar, melainkan siapa saja yang meresponsnya. Di sebuah pondok pesantren di Jombang, para santri memutuskan mengubah tanah kosong belakang asrama menjadi kebun kecil. Seorang pengasuh pondok menulis di papan pengumuman, menanam adalah zikir diam yang tumbuh. Di pesantren lain, para ustaz mulai menyelipkan ayat-ayat tentang bumi dan pertanian ke dalam tafsir harian mereka. Di sebuah kampung di Nusa Tenggara, seorang guru honorer yang gajinya tak pernah cukup mengumpulkan murid-muridnya untuk menanam jagung di tanah lapang sekolah yang terlantar. Ia berkata pada anak-anak itu, kalau perut kita kenyang karena kerja sendiri, kita tak mudah dibeli siapapun. Bahkan para diaspora Indonesia di luar negeri ikut tersentuh. Di Jepang, sekelompok mahasiswa menggelar diskusi daring tentang gerina, lalu menanam bibit sawi di rooftop asrama mereka sebagai simbol. Di London, seorang ibu rumah tangga menulis surat kepada Ustaz Adi, menyampaikan bahwa gerakan itu telah membangkitkan kerinduan pada tanah air dan mengingatkannya akan sawah milik ayahnya yang kini kosong. Ustaz Adi menerima semua kabar itu dengan dada yang sesak oleh haru. Setiap pesan, setiap gambar ladang kecil yang baru dibuka, setiap anak yang mengangkat cangkul untuk pertama kali, adalah bukti bahwa yang ia semai bukan hanya benih, tapi kesadaran. Dan kesadaran, bila tumbuh dari cinta, menyebar lebih cepat dari kabar manapun. Tapi bukan pujian yang ia cari. Ia justru semakin khawatir. Gerakan ini akan diuji, bisiknya suatu malam saat berbincang dengan tim kecilnya. Ketika orang mulai melihat ini sebagai panggung, bukan ladang, maka kita harus kuat menjaga akarnya. Ia tahu akan ada tangan-tangan lain yang datang, beberapa untuk membantu, beberapa untuk mengambil. Maka, ia mengumpulkan para relawan dan mengingatkan, jangan menjadikan ladang sebagai arena perebutan nama. Yang ingin berbuat, mari bersama. Yang ingin terkenal, biarkan saja lewat. Namun di luar kekhawatiran itu, ia menyaksikan satu hal yang tak bisa dibendung, gerakan ini telah menjadi milik rakyat. Petani, guru, santri, ibu rumah tangga, mahasiswa, mereka yang selama ini hanya diminta mendengar, kini memilih ikut bicara dengan tangan mereka sendiri. Tangan-tangan yang selama ini pasrah, kini kembali menggenggam harapan. Dan ketika seorang kakek di pelosok Kalimantan mengirimkan sebaris pesan lewat radio komunitas, saya tak tahu apa itu gerina, tapi saya mulai menanam lagi seperti dulu. Ustaz Adi tahu, gerakan ini telah mekar. Tak butuh pengakuan, tak perlu nama besar, karena yang sejati, akan tumbuh meski tak disiram pujian. Tidak semua yang tumbuh dibiarkan hidup. Begitu pula gerakan Indonesia menanam. Saat benih harapan mulai mengakar di tanah rakyat, ada yang merasa tanah itu bukan milik mereka. Suatu malam, di salah satu desa yang baru saja membuka lahan baru bersama para relawan, suara mesin alat berat meraung tiba-tiba. Esok paginya, ladang itu telah rata, bibit yang baru 2 hari ditanam terkubur di bawah lumpur yang diinjak oleh roda traktor milik perusahaan sawit. Berita itu cepat menyebar, warga marah, kecewa, dan hampir menyerah. Mereka mengadu kepada Ustaz Adi, yang sedang dalam perjalanan menuju pesantren di Jawa Tengah. Ia berhenti seketika, meminta timnya mencari tahu. Saat laporan lengkap tiba, ia hanya terdiam lama di dalam mobil, menatap keluar jendela, tak sepatah pun berkata. Seolah dalam diamnya, ia sedang meraba luka, bukan luka pribadi, tapi luka rakyat yang lagi-lagi dikalahkan oleh kuasa modal.
Keesokan harinya, ia terbang ke lokasi. Warga telah berkumpul. Beberapa menatapnya dengan pandangan kosong, seperti ingin bertanya, apa gunanya menanam, kalau akar kita bisa dicabut kapan saja. Ustaz Adi berdiri di atas sebongkah tanah yang masih lembek bekas dilindas. Ia menatap langit sebentar, lalu bicara, tumbuhan yang kuat bukan yang ditanam di tanah aman, tapi yang bisa menembus batu dan tetap hidup. Kita sedang diuji bukan untuk mundur, tapi untuk memastikan, apakah ini sekadar gerakan musim, atau akar yang tak bisa dicabut lagi. Tangannya mengambil segenggam tanah dari bekas ladang itu. Lalu ia tanam kembali satu bibit cabai kecil di tengahnya. Tanpa panggung, tanpa kamera, hanya sebagai jawaban. Tak ada perintah, tapi satu persatu warga ikut jongkok, menanam kembali benih yang baru. Dalam hitungan jam, ladang itu kembali hijau, meski kecil. Gerina bukan tentang skala, tapi tentang keteguhan. Namun ujian tak berhenti di sana. Di kota-kota besar, mulai muncul tudingan bahwa Gerina hanyalah agenda politik. Sejumlah media mulai menggiring opini, menuduh gerakan ini ditunggangi, ditujukan untuk mengangkat nama pribadi, bahkan dicurigai sebagai bentuk kampanye terselubung. Tokoh-tokoh yang dulu diam, kini bersuara, sebagian menyindir halus, sebagian menyerang terbuka. Akar akan diuji oleh badai, kata Ustaz Adi kepada timnya malam itu, tapi selama kita tidak ikut jadi badai, tak ada yang perlu kita takutkan. Ia tak membalas satu pun tuduhan. Ia justru meminta setiap cabang Gerina di daerah memperkuat pendampingan ke petani, mempercepat distribusi bibit, dan memperluas pelatihan. Bila fitnah menyerang dari atas, maka kita jawab dari bawah, dengan ladang yang hijau, dengan dapur yang kembali mengepul, dan anak-anak yang tak lagi kelaparan. Di tengah semua itu, dukungan rakyat justru menguat. Ladang-ladang baru terus dibuka. Pesantren menjadi pusat pembibitan. Mahasiswa mendirikan koperasi pangan kecil. Bahkan seorang anak SD di Lampung mengirim surat kepada Presiden, "Pak, terima kasih sudah membantu Ustaz Adi. Ayah saya sekarang tidak mau jual sawah lagi." Ujian tidak melemahkan gerakan ini, justru mengokohkan. Karena seperti pohon, akar yang diuji justru tumbuh lebih dalam. Dan Ustaz Adi tahu, ujian ini baru permulaan. Tapi selama akar tetap di tanah, dan niat tetap di langit, tak ada badai yang mampu menumbangkan pohon yang ditanam dengan doa. Musim berganti, hujan sudah reda, dan matahari mulai menabur panasnya lebih teratur. Di Banyuasin dan puluhan titik lainnya, ladang-ladang kecil yang dulu hanya tanah gersang kini menjelma hijau. Daun-daun menggigil ditiup angin pagi, batang-batang muda menguat, dan buah-buah pertama mulai menyembul di sela-sela ranting. Cabai, jagung, tomat, singkong, nama-nama yang dulu hanya tertera di pasar, kini tumbuh dari pekarangan sendiri. Di sebuah desa yang dulu diamuk alat berat, seorang ibu parubaya menangis sambil memetik cabai. Bukan karena panennya melimpah, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa memberi makan anak-anaknya dari tanahnya sendiri. "Ini bukan cabai, Pak Ustaz," ucapnya saat Ustaz Adi berkunjung diam-diam, "ini harga diri." Cerita-cerita semacam itu bermunculan, bukan dari kota, bukan dari mimbar besar, tapi dari dapur-dapur rakyat. Seorang mantan buruh sawit membuka warung kecil yang menyajikan sayur hasil ladangnya. Seorang pemuda yang dulunya pengangguran kini menjadi pelatih tani organik keliling desa. Dan seorang remaja, yang dulu sering bolos sekolah, kini mengajar anak-anak menanam di pekarangan masjid. Ladang-ladang kecil telah melahirkan perubahan besar. Dan perubahan itu tak berteriak, tak butuh kamera. Ia hadir dalam bentuk sederhana, piring yang tak lagi kosong, tawa anak-anak, dan doa-doa sunyi dari bibir para ibu. Sementara itu, tekanan politik perlahan mereda. Narasi-narasi miring yang dulu bergema kini kehilangan gaungnya. Bukan karena dilawan, tapi karena terbantah sendiri oleh kenyataan. Ketika rakyat kenyang karena usahanya sendiri, suara fitnah kehilangan daya. Ketika yang berbicara adalah buah, tak ada argumen yang bisa menolaknya. Presiden Prabowo, dalam kunjungan keduanya ke Banyuasin, berdiri di tengah ladang sambil mengangkat seikat sayur hasil panen. "Saya datang bukan untuk memberi, tapi menyaksikan. Dan yang saya saksikan adalah kebangkitan." Ustaz Adi berdiri tak jauh darinya, kali ini tak banyak bicara. Ia lebih banyak menunduk, melihat anak-anak desa berlarian membawa hasil panen.
Ia tahu, inilah saat yang paling berharga, ketika kerja diam-diam menuai suara paling jujur, suara bumi yang hidup kembali. Namun di balik keberhasilan itu, ia tetap mengingat satu hal, buah bisa busuk bila disimpan terlalu lama. Maka ia segera memanggil timnya, meminta agar gerakan ini tidak berhenti di hasil. Kita tidak cukup menanam, ujarnya tegas, kita harus mengajar rakyat menyimpan, mengolah, menjual. Karena gerakan ini bukan tentang panen satu kali, tapi tentang mengembalikan siklus hidup kita yang dulu diputus. Dan di tengah gema keberhasilan itu, ia tak lupa menulis satu kalimat di catatan kecilnya malam itu. Ketika buah berbicara, tugas kita bukan merayakan, tapi memastikan pohon terus hidup. Langit Banyuasin senja itu menggurat jingga yang nyaris membakar cakrawala. Hening, tapi penuh gema. Tanah yang dulu diam, kini bersuara lewat rerumputan yang bergoyang, ranting yang berbuah, dan embusan angin yang menyentuh wajah siapa saja yang melintasinya. Seakan bumi sendiri tengah mengucapkan terima kasih. Ustaz Adi berdiri di tepian ladang, tak jauh dari tempat pertama kali bibit itu ditanam. Di hadapannya, ratusan anak muda, petani baru, relawan, santri, guru, bahkan beberapa mahasiswa yang datang dari jauh. Wajah mereka tidak sama, tapi pancaran matanya serupa, mata mereka yang pernah lelah, kini menyala. Mereka tak membawa senjata, tak mengusung spanduk, tapi tangan-tangan mereka penuh dengan cangkul, benih, dan hasil bumi. Inilah generasi yang tak menunggu perubahan, tapi menanamnya sendiri. Dalam keheningan itu, Ustaz Adi mulai berbicara. Suaranya tak tinggi, namun menembus ke relung hati mereka yang mendengar. Kita tak sedang menanam pohon, ucapnya perlahan, kita sedang menanam peradaban. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Tak ada mikrofon, tak ada sorot kamera. Hanya matahari yang mulai tenggelam, seakan memberi ruang bagi cahaya lain, cahaya dari tekad manusia yang mulai memahami makna hidupnya kembali. Kita hidup di tanah yang sama yang ditinggali para leluhur. Tanah ini pernah membuat mereka kenyang, sehat, kuat, dan beriman. Lalu kita biarkan tanah itu dijual, ditebang, dirampas, dan dilupakan. Ia berhenti sejenak. Suara burung melintas, menyayat sepi. Gerina bukan proyek. Ia janji kita kepada bumi, bahwa kita tak akan lagi diam ketika perut lapar di negeri yang subur. Bahwa kita akan berdiri, bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk memeluk tanah kita sendiri, dengan tangan yang bekerja, bukan sekadar menunjuk. Beberapa dari mereka menunduk, menyeka air mata, bukan karena sedih, tapi karena merasa disentuh pada bagian yang selama ini mereka kubur dalam diam. Dan dengan nada yang hampir seperti bisikan, Ustaz Adi menambahkan, kelak